Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Teman-teman, pagi ini saya akan melakukan perjalanan dari Semarang ke Yogyakarta dalam rangka mengunjungi pameran lukisan yang diselenggarakan oleh teman saya. Nah, pameran ini diselenggarakan di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta. Dan saya dari Semarang ke Yogyakarta itu naik mobil listrik. Ya memang rasanya kalau sudah menggunakan mobil listrik itu males rasanya balik ke mobil ICE atau internal combustion engine. Kenapa bisa begitu? Karena mobil listrik itu memang irit ya. Dan mobil ICE itu walaupun nyaman banget, jadi mobil ICE saya itu dua-duanya enak banget. Tetapi kalau dibandingkan sama mobil listrik, itu mereka saya anggap boros banget teman-teman. Jadi pakai mobil listrik memang walaupun tidak nyaman, tapi itu sepertinya kompromi yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan kengiritan ya, supaya dompet kita itu tidak jebol teman-teman. Nah, sebelum kita berangkat, kita lihat dulu posisi baterainya ya. Posisi baterainya ada di 79% dan masih bisa mencapai 193 km. Ini angka perkiraan ya, jadi bisa lebih jauh atau bahkan lebih dekat ya, tergantung gaya mengemudi kita ya. Kebetulan kalau untuk VF5 ini, perkiraan jarak tempuh yang tersisa ini memang sangat adaptif, tergantung dari progres cara menyetir kita teman-teman. Kalau kita lihat di peta untuk Hotel Melia Purosani, itu kurang lebih ditempuh dengan jarak atau waktu 2 jam 17 menit dengan tarif tol 150.000. Tetapi kalau kita lihat di peta Google Maps, kita lihat detailnya di sini. Nah, di sini kurang lebih jaraknya 139 km dari posisi saya saat ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini 193 km jarak tempuh sisanya itu seharusnya masih cukup ya. Tapi walaupun begitu, tentu kita nggak mau mepet, jadi kita harus rencanakan perjalanannya. Jadi nantinya kita akan mencoba untuk ngecharge di rest area. Kita lihat apakah kita bisa ngecharge di rest area. Kemudian ini kalau kita lihat di sini jarak tempuhnya udah 1000 lebih kilometer. Ya ini memang sebenarnya udah saya pakai ke Jakarta juga ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk perjalanan jarak jauh itu aman. Jadi nggak usah khawatir menggunakan mobil listrik untuk perjalanan jarak jauh kita. Karena nyaris di setiap rest area itu ada charging stationnya atau SPKLU. Jadi seharusnya aman-aman aja ya teman-teman ya. Saya rasa itu aja dulu. Nanti kita lihat perjalanannya. Oh ya, ini kita reset dulu ya. Untuk meresetnya kita tekan tombol OK yang lama di sini, maka dia akan reset. Oke, begitu dulu teman-teman. Saya akan berangkat dulu ya. Bye. Oke, jalan tol cukup lengang. Sebenarnya kalau lengang begitu itu enaknya ngebut ya. Tetapi untuk mobil listrik sih semakin ngebut semakin boros. Jadi saya mencoba mempertahankan diri untuk kecepatannya tidak terlalu kencang ya. Ya sekitar 80-an kilometer per jam lah. Soalnya kalau semakin kencang semakin boros baterainya. Itu karena mobil listrik tidak memiliki transmisi atau gear transmisinya ya, tidak ada rasionya. Sedangkan kalau mobil ICE itu semakin kencang dengan persneling atau gigi yang paling tinggi atau dengan gigi overdrive itu justru semakin irit ya. Karena saya pernah menggunakan mobil ICE yang memiliki 6 percepatan, itu kalau di jalan tol pakai gigi 6 itu ngirit banget. Bisa sampai 22 sampai 24 km per liter menggunakan gigi 6. Atau kalau pakai transmisi otomatis biasanya ada overdrive-nya, itu bisa bikin irit. Tapi ini kita pakai mobil listrik ya, jadi kecepatannya harus diatur supaya tidak terlalu kencang, tidak terlalu boros, dan tidak perlu tarik-tarikan. Nah ini ngikutin mobil depan yang agak lambat.
Yes, akhirnya sampai di Hotel Melia Purwosani pada jam 11.03. Kita lihat berapa kilometernya. 138,6 jarak tempuhnya, 56 km per hour rata-rata kecepatannya, konsumsinya 11 kWh per 100 km. Nah, ini sudah menempuh 1236 km secara total. Posisi baterainya tinggal 71%, tetapi masih bisa 230 km lagi. Jadi tadi memang saya jalannya santai ya, jadi agak ngirit, dan itu berarti klaimnya dari VinFast VF5 yang kalau full itu totalnya 260 km, seharusnya sih bisa terlampaui ya, bisa lebih hemat lagi ya. Sepertinya sih kalau nanti pulang itu membutuhkan jarak tempuh 150-an kilometer, seharusnya nggak perlu nge-charge lagi ya. Tapi mungkin nanti kita di rest area nge-charge sekali lagi aja biar aman untuk dipakai besok. Oke, saya mau masuk dulu ke hotelnya untuk mengunjungi pameran lukisan dari teman saya. Oke, saya sudah di Hotel Melia Purwosani. Di tempat pamerannya disambut oleh Babi dengan 4 anaknya yang sedang menyusui, dan ada yang di depan. Apa ini tulisannya? Memberi kedamaian anak-anak. Itu dia teman saya, pelukisnya. Halo, Mas Ferry. Tamu kehormatan Om Dewo dari Senara. Halo Mas Ferry. Apa kabar Om Dewo? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, akhirnya kita ketemu lagi. Puji Tuhan. Monggo Om Dewo. Siap. Gimana pameran kami Om? Bagus, Pak. Ini Pak Arifin, pelukis senior kami. Mantap. Legendnya beliau. Legend. Ini disambut dengan sebuah patung babi. Yes. Penuh makna. Nah, ini dia masterpiece-nya ini. Masterpiece-nya. Terima kasih Pak Dewo. Masterpiece. Ya, ini karya Homi, bukan karya saya. Bicara tentang masalah kamardikan. Jadi kamardikan. Oh gitu ya, jadi harus di depan sini ya? Iya dong. Jadi karya ini berjudul Homi dalam Kamardikan Rosopitu seri 2 #2. Karya ini menceritakan tentang bagaimana kita menjaga kamardikan diri kita, zona kita, dan kita menghargai zona yang lain. Artinya kita baru bisa mengatakan sebagai manusia yang merdeka ketika kita punya zona nyamannya sendiri yang nggak diintervensi oleh siapapun. Begitu pula kita menghargai zona nyaman orang lain. Nah, saat ini kita lihat ya beberapa kejadian yang sedang relate, dan di situ kita lihat bagaimana betapa sadisnya orang merenggut zona nyaman orang lain, mulai tidak tepok seliro, tidak toleransi, memperlebar jurang minoritas, mayoritas, dan macam-macam. Jadi merdeka itu adalah kita menghormati zona orang lain. Inilah Homi atau rumah.
Halo Mas Ferry, Halo, kita halo, ada di halo. mana nih? Kita ada di PJ Arifin Galeri ya. Galeri PJ Arifin Galeri. yang Oke. kondang dengan batik-batiknya. Wih, Ya. keren. Ayo kita lihat yuk. Ternyata sampai juga di Jogja masuk pelosok. Kita masuk ke PJ Arifin Gallery. Ini dia. Ini lingkungannya asri ya guys. Ini ada sentuhan-sentuhan seninya. Loh, bahkan dihias nih. Ya kan? Potnya dihias. Nah, kita masuk jalan setapak. Kita lihat di sini. Nah, ini dia galerinya. Sebagai informasi, Pak Arifin ini selain pelukis juga pembatik ya? Iya. Nah, itu dia. Ada batik-batiknya yang sedang dijemur. Nah, kita mau lihat di Galeri PJ Arifin pameran Roso Pitu. Nah, ini dia galerinya, di mana lukisan-lukisan Pak Arifin dipajang di sini. Kita bisa lihat dari sini. Nah, ini misalnya Pak Tri Sasongko. Oh, ini Pak Tri Sasongko. Ya. Nah, ini dari sini ini lukisan saya. Oh, ini lukisannya Mas Ferry ini. Ya. Ini seri correlation tentang korelasi. Kita lihat dari dekat. Sesuatu yang apa saling. Oh, bisa nyalakan dulu. Nah, Lupa. jadi teman-teman, selain mengadakan pameran di Hotel Melia Purosani, di sini juga ada galerinya teman-teman. Ini dia lukisan-lukisannya. Teman-teman juga bisa mengunjungi galerinya ya. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Ini dia lukisan-lukisannya. Berbagai ukuran ya. Jadi tentu teman-teman bisa membeli sesuai dengan ukuran temboknya. Ya, kalau ini udah jelas ini pasti lukisannya Mas Ferry ini. Ya toh? Kas ya. Betul. Khas. Saya sudah bisa melihat, bisa mengenali lukisannya Mas Ferry yang mana. Nah, ini juga bagus ini nuansa hijaunya. Ya, ini karyanya Mas Leo Guskavianos. Ini kayaknya masih lanjut sama yang tadi ya. Ini Masih, ada masih. Karena- garudanya nih. Betul, betul, betul. Ada Garudanya garudanya. ciri khas beliau. Artinya karya yang hijau ini moving to be balancing. Ya, ini tuh menggambarkan roda, Mas. Oke. Jadi ini putaran roda. Putar. Iya. Putar, dan ini apa? Kita harus bergerak biar seimbang. Iya betul. Bergerak biar seimbang. Kondisi celebration, jadi sebuah perayaan. Makanya warna merah kuat sekali. Tetap bicara cinta tanah air kan. Merah putih, lalu ada black hole di sana, tetap ada simbol Garuda di sana. Oh iya ada garudanya Itu juga. ruang-meruang. Jadi kalau karyanya Mas Leo Guska itu pasti ciri khasnya kalau ada Garudanya. Garudanya. Oh ini juga ada garudanya. Yes, ini juga sama karyanya Mas Leo Guska Vianos, judulnya Bangkit. Bangkit. Jadi bangkit ini terlihat ruang-meruang dimensional, tampak yang bagian dalam lalu nampak berlapis atau layering, rasanya seperti itu. Oh, kalau saya tahu ini siapa yang lukis ini. Nah, sudah bisa dijelasin ini. Nggak usah jelasin. Kas. Ini menuju ke sana nomor 1. Hmm. Jadi menuju ke sana nomor 1. Ini kisah nyata, makanya lanjutan yang terbuat tadi yang tua tidak pernah memaksa. Jadi kalau bisa ada simbol-simbolnya bisa di ini ya. Ini karena ini sangat personal karya ini. Ini sama seperti karya ini. Karya seri selanjutnya. Oh ada di sini. Ya. Oh Menuju ke sana iya ini. benar. Oh ini ada salibnya. Ya. Menuju ke sana nomor 2.
Judulnya Menuju ke Sana. Oh, ini religius nih. Religius. Kapan kembalinya, Mas? Tuhan tidak pernah memaksa. Ya. Sedang mempropos sesuatu. Iya, ini keren. Kalau kita lihat di sini tulisannya Menuju ke Sana nomor 2, ukuran 40 kali 60. Nanti teman-teman bisa lihat di katalognya ya untuk harganya, di price listnya. Ini keren sih yang ini sih. Saya suka ini. Wah, Suka Mas? suka, tapi harus lihat price listnya dulu nih. Oh, untuk Mas Dewo harga fine. Ya, harga. Mantap. Nah, ini karyanya Pak Dian ini paling monumental, 5 ini meter. besar banget guys. Wah, ini melukisnya yang di pojok-pojok atas tuh gimana? Ada videonya, nanti bisa saya tambahin untuk ini footage ya. Beliau harus pakai tangga khusus, jadi harus pakai tangga khusus. Dan nanti kalau keluar dari ruangan, Iya bener. Agak susah ya, pintunya nggak cukup. untungnya ini knockdown. Oh, Knockdown. bisa. Dan ini adalah karya termahal dalam kelompok kami. Wah, besar sekali guys. Tuh. Nah, ini tadi ada karya saya, tapi sudah sold. Wah, Serombongan di situ tadinya. luar biasa. Terus ini karya, nah ini Mas Tejo kan khas juga kan. Oh iya. Nah dia suka, ini kan jadi Wayang dia, suka wayang, penuh dengan filosofinya, ada naga. Ini Gemah Limpah Nusantaraku. Keren, keren, keren. Keren. Dan saya suka sekali karya ini. Ini lukisannya modern tetapi nuansanya zaman dulu guys. Klasik. Klasik Vintage. sekaligus mistis ya. Ya, ada mistisnya. Ini kalau kita lihat di sini ada simbol-simbol keagamaan. Ya, keragaman, toleransi. Jadi tidak sekedar cuma 5 agama ya teman-teman ya. Tidak, semua Lebih. Jewish ada, bahkan Zoroaster juga ada simbol-simbol apa namanya, Taoisme juga ada. Iya, tapi bagusnya adalah semuanya menyatu di budaya Jawa. Ya, asimilasi ya. Ada asimilasinya ya. Apa namanya ya, percampuran ya. Iya, jadi ada wayangnya. Ini wayang model Jawa ya, bukan wayang model luar ya. Kemudian Ya. ada joglonya. Ada juga. Ini khas Jawa ini. Betul. Walaupun ada naga, tapi ini naganya sudah naga Jawa ini karena kepalanya begini. Iya, iya betul. Bukan naga Cina, tapi dia naga Jawa. Beda, naga yang di Jawa kan. Iya, betul. Naga Jawa. Nah, ini judulnya Gemah Limpah Nusantaraku. Jadi ini sepertinya doa ya, Doa. supaya Gemah Limpah. Gemah Makanya Limpah. ada simbol payung juga. di ada sini. simbol ini juga teman-teman. Ini Ada simbol kalau orang perdamaian. Kristiani pasti tahu ini. Roh Kudus. Ya. Akhirnya sampai di rumah teman-teman. Ini sudah jam setengah 10 kurang 3 menit. Jadi hari ini pagi tadi berangkat ke Jogja, dari Semarang ke Jogja. Sorenya pulang balik ke Semarang. Ngisi cuma 2 kali ya, waktu berangkat di rest area dan waktu pulang tadi di kilometer
487B kalau nggak salah. Nanti detailnya saya tampilkan screenshotnya. Jadi hari ini sudah menempuh perjalanan sepanjang 306,5 km dan rata-rata konsumsi baterainya 10,9 kWh per 100 km. Dan sampai di rumah posisi baterai 73% dan masih ada kemampuan atau sisa jarak tempuhnya 300 km. Ini 300 km-nya ini adaptif ya teman-teman ya. Tadi kebetulan waktu pulang itu banyak jalan menurun, jadi regeneratifnya jalan dengan baik sehingga seolah-olah jarak tempuhnya jadi sampai 300 km ya. Padahal belum tentu juga ya. Karena secara teoritis kalau baterainya full, VinFast VF5 ini secara perhitungan teoritis itu cuma 260 km. Cuma ini tadi karena banyak jalanan menurun jadi seolah-olah bisa menempuh jarak yang lebih panjang. Jadi 73% bisa 300 km padahal belum tentu juga ya. Nah ini memang sisa baterainya ini adaptif sekali tergantung dari gaya nyetir kita juga dan medannya seperti apa. Dan hari ini memang perjalanan cukup panjang. Tadi di Jogja juga mengunjungi pameran lukisan di Melia Purwasani, ketemu pelukisnya langsung, dan kemudian diajak ke galerinya di daerah Bantul. Dan ternyata memang mobil listrik nyaman-nyaman aja sih. Kalau memang baterainya mepet, di setiap rest area itu sudah ada SPKLU-nya, jadi aman ya. Tadi waktu ngisi itu posisinya udah 30 berapa persen gitu, 30-an persen. Dan masih bisa ngecharge, sampai di SPKLU bisa ngecharge, dan sekarang bisa sampai di rumah kembali dengan selamat teman-teman. Sebenarnya saya tadi merekam video untuk petualangannya ya dan pamerannya, tetapi sepertinya nanti di video terpisah teman-teman karena panjang sekali, ngobrol-ngobrolnya banyak sekali dengan para pelukisnya, dan saya men-shoot juga lukisan-lukisan yang dipamerkan di sana. Mungkin sepertinya nanti di video terpisah ya. Jadi saksikan terus videonya teman-teman. Bagi teman-teman yang menyukai seni, terutama seni lukis, jangan dilewatkan ya, karena seru banget teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah seru. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, karena video berikutnya pasti lebih seru lagi teman-teman. Oke, bye.